Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalia Suci Haryanti, NIM 19041344051. Untuk memenuhi mata kuliah Geografi Kesejarahan Indonesia, hari ini saya berkunjung ke Candi Pari yang terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi Pari merupakan candi yang dibangun pada masa Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Konon pada zaman itu hidup seorang pertapa bernama Kiai Gede Penanggungan. Ia tinggal bersama sang adik Nyai Injingan yang sudah menjanda. Sang Kiai berputri 2 orang diberi nama Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin. Sedangkan Nyai Injingan berputra seorang yang bernama Jaka Walang Tinunu. Pada suatu ketika, Jaka Walang Tinunu memancing bersama 2 sahabatnya yang bernama Satim dan Sabalong. Ketika mendapat ikan, ternyata itu adalah ikan jelmaan dari manusia, yang akhirnya diberi nama Joko Pandelegan. Singkat cerita, Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelegan bekerja sama membuka sawah di sekitar pertapaan Kiai Gede Penanggungan. Keduanya sangat ulet bekerja. Nyai Loro Walang Sangit dan Nyai Loro Walang Angin kerap memperhatikan keduanya. Meskipun malu-malu, ternyata Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelegan sama-sama menaruh hati. Mengetahui hal ini, Kiai Gede Penanggungan berupaya mencegah ikatan cinta 2 pasangan pemuda dan pemudi tersebut. Namun kian dilarang, kian menguat, hingga akhirnya 2 pasangan kekasih itu memutuskan untuk melanjutkan hubungan kepelaminan. Kontan saja Kiai Gede Penanggungan tak merestui hal itu. Namun pernikahan tetap berjalan. Selepas menikah, mereka tetap giat bekerja. Alhasil sawah yang digarap tumbuh subur, panen pun melimpah. Berita hasil sawah yang melimpah ini sampai ke telinga Maharaja Sri Raja Sanagara alias Hayam Wuruk. Saat itu masyarakat tengah susah. Para petani menghadapi panceklik. Sang raja kemudian mengirim utusan kepada Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelegan. Pesannya agar hasil panen dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Joko Walang Tinunu dan Joko Pandelegan tak keberatan. Mereka kemudian membagi-bagikan hasil panen ke warga lainnya. Raja keempat Majapahit itu pun senang. Sebagai penghargaan, keduanya dipanggil ke istana. Tujuannya akan diangkat sebagai keluarga kerajaan. Sayang, permintaan itu ditolak. Berbagai bujuk rayu pun dilancarkan oleh raja. Keduanya tetap pada pendirian, hingga akhirnya sang raja turun sendiri mendatangi tempat tinggal Joko Pandelegan. Tiada disangka, Joko Pandelegan menghindar dan menghilang di lumbung padi miliknya. Sedangkan Nyai Loro Walang Angin menghilang di sumur dekat dengan lumbung. Ternyata keduanya memilih moksa. Melihat kenyataan itu, sang raja sedih, namun di sisi lain kagum dengan keteguhan hati Joko Pandelegan bersama istrinya. Oleh raja kemudian diperintahkan membangun candi. Candi tempat menghilang Joko Pandelegan kini dikenal bernama Candi Pari, sementara tempat sang istri dikenal dengan nama Candi Sumur. Berbeda dengan Candi Pari yang telah dipugar seluruhnya, Candi Sumur hanya sebagian. Di tengah candi memang ada lubang persegi yang oleh masyarakat sekitar dianggap sumur. Jarak antara kedua candi ini hanya sekitar 50 meter. Candi Pari berangka tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Di halaman candi terdapat prasasti penanda selesainya pemugaran. Prasasti berbahan marmer itu ditandatangani Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika. Di dalam candi saat awal penemuan terdapat beberapa arca, yakni 2 arca Mahadewa, 2 arca Agastya, 7 arca Ganesha, dan 2 arca Buddha. Arca-arca tersebut telah dimakamkan di Museum Nasional Jakarta. Kini Candi Pari dan Candi Sumur menjadi salah satu destinasi yang bisa dikunjungi baik untuk berwisata sejarah maupun pendidikan. Sejarah tersebut didukung oleh lokasinya yang dikatakan adalah lokasi yang sangat subur pertaniannya, yakni di daerah sekitarnya seperti Desa Wunut, Kedung Boto, dan juga persawahan, memiliki lahan sawah yang cukup luas dan besar, yang rata-rata penduduknya adalah seorang petani dan menghasilkan hasil tani yang cukup banyak, sehingga
Hal tersebut cukup membuktikan bahwasanya Candi Pari ini adalah dulunya lumbung padi, tempat menghilangnya Joko Pandelegan secara moksa, serta letak Candi Sumbur yang tidak jauh dari lokasi Candi Pari, yakni dikatakan adalah tempat hilangnya atau moksanya istri dari Joko Pandelegan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.